Ingat, di dunia ini, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Kita harus saling menjaga. Hati-hati, Hok. Ombaknya gede. Ya, Pak. Karena keluargalah orang yang pertama menolong kita saat kita dalam masalah. Apa kasih kamu nama Ban Hok? Ahok. Yang selalu belajar. Ahok kan Ahoki kan, Pak? Anak pintar. Gua Ahok. Dari sinilah cerita ini dimulai. Masa kecil gua di Belitung gua habisin sama 3 sahabat gua. Ini namanya Ana, ini Abdul sahabat terdekat gua, dan yang ini Aceh. Ahok, ini ada pempek. Iya. Makasih, Teh Meling. Permisi. Dadah. Dadah. Mak! Mak! Iya. Ini pempek dari Teh Meling. Ya udah, ganti baju sana. Setelah ini gua bakal ceritain gimana masa remaja gua. Yang pasti, masa remaja gua asik banget. Biar kalian gak penasaran, ikutin ya cerita si gua sampai kelar. Ya ampun. Apa kabar? Ini Nyaratna, yang jaga kosan kita. Di sini dilarang bawa cewek. Ini Daniel, dia dipaksa masuk jurusan teologi oleh ibunya. Ini Bayu, katanya sih rocker. Bye. Berangkat. 2 menit, 2 menit. Daniel. Yang bener aja lu, udah jam berapa nih? Ayo jalan. Ayo, gua tinggal ini. Bye. Bye. Mantap sekali kalian ini, Bang. Memang kawan sejati ya. Mau nungguin aku. Gon. Udah bisa. Percayakan sama Tuhan, sama tukang bajai. Udah slow. Jalan, Bang. Ayo, Bang. Ini, jangan nikmatin. Soal-soal sudah di tangan kalian. Saya kasih waktu 60 menit dari sekarang. Ayo.
Apa itu? Saya udah selesai, Pak. Bayu, apa itu? Udah selesai juga, Pak. Bayu, apa itu? Apa itu? Sini. Kata Pak Badi gue salah gaul. Dia malah nyalain kalian berdua. Tapi emang bener kan gara-gara kalian kan gue dimarahin. Gara-gara dia nih yang salah nih. Gara-gara Pak Abadi. Sorry. Badannya gede. Salah dia, bukan gua. Harusnya salah Pak Abadi. Kok? Karena dia nyantek sama diri sendiri. Dan saat ini pun kami masuk ke perguruan tinggi yang sama. Nil, kok lu bisa di sini? Iya, udah beres kuliahku, makanya aku jumpa sama kau. Si Boy mana? Biasalah. Masa lu nggak tahu hobinya apa? Oh iya. Jadi langsung sana aja. Nomor kamu kan? Kamu percaya nggak? Kalau pesawat-pesawatan ini aku terbangin, ntar pasti balik lagi. Nah, itu tandanya kita jodoh. Ih, nggak percaya. Buktiin ya. Ya, berarti kita nggak jodoh dong. Cantik. 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 Siapa ya? Tanggung jawab dong. Iya, apaan? Kamu kan yang ngilangin nomor teleponnya di kertas tadi. Terus? Ya tanggung jawab. Pakai? Pakai. Pakai nomor telepon kamu, cantik. Makasih ya, cantik. Lu kenapa, Bay? Waduh, cinta gua kayaknya. Kalau kau selera sama singa betina, ya cantik lah menurut kau, cantik lah. Itu berapa kali? Gitu sih kok. Beneran serius. Itu Eva, teman satu kelas sama gua di Fakultas Kedokteran. Mulai detik ini, Bayu si playboy kampus udah berhenti jadi playboy. Karena gue udah menemukan tambatan hati gue, yaitu si Eva. Udah cobain cepat. Aman ya? Aman. Gimana? Enak kan? Lumayan. Tapi ya Nil, kalau misalnya lu ambil jurusan masak kayak gini, terus lu sering masak, ntar lama-lama badan gue bisa bulat kayak lu. Ya itu, Bay. Ini yang aku bingungkan. Aku itu suka masak, tapi mama aku nyuruh aku ambil jurusan teologi. Serius lu? Iya. Nyokap lu nggak tahu? Enggak. Wah parah lu. Ntar kalau nyokap lu tahu gimana? Ya jangan sampai tahu lah. Ya ngomong lah. Tahu apaan? Nih anak, parah. Disuruh nyokapnya ngambil jurusan apa, dia ngambil jurusan masak. Wah, ngaco lu. Ngomong sama nyokap lu. Oh, kau kan tahu mama aku kayak mana. Dia itu pengen aku jadi pendeta. Kalau aku bilang sama mama aku nggak kuliah pendeta, dua yang pasti. Aku mati kelaparan atau aku dicekek sama mama aku.
Nggak kasihan kalian. Ini adalah gambaran otak manusia. Ada di sana namanya cerebrum. Disebut juga cerebral cortex. Forebrain, otak depan. Kamu. Kamu dipanggil. Apa? Kamu dipanggil. Kamu mendengarkan apa yang saya jelaskan? Dengerin kok, Pak. Oh, kalau begitu tolong jelaskan kepada kami mengenai cerebrum pada otak manusia. Cerebrum adalah cerebral cortex. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang disebut juga dengan cerebral cortex. Bagian inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang yang membuat manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir, menganalisa, dan logika. Saya tidak bertanya kepada saudara. Saya bertanya kepada dia. Oh, kalau begitu boleh saya bantu jelaskan ke Eva, Pak? Oh, boleh. Tapi jangan di kelas saya. Kalian berdua tinggalkan ruangan saya. Ngapain lo bantuin gue? Gue tahu gitu jawabannya. Ya maaf, gua cuma dapat titipan. Maksud lo? Iya, gua dapat titipan dari Bayu. Bayu? Lu lupa? Yang lu kasih tulisan nomor telepon lu. Ingat kan? Tadi, makasih ya. Udah bantu ngejelasin ke gue. Nyantai aja lagi. Kalau tadi gua nggak dikeluarin, gua juga pas ketiduran di kelas. Bener juga sih, tapi... Kamu nih. Masa aku yang tutup teleponnya sih? Kamu aja. Nggak mau. Ntar kalau misalnya aku kangen gimana? Enggak. Pokoknya sampai besok juga aku nggak bakalan tutup teleponnya. Makanya kamu aja, ya. Kamu. Eva? Eva? Begini trik kamu. Aku minta nomor telepon nggak dikasih. Nyatanya langsung main ke sini. Agresif banget sih. Biar banget sih orang ada tugas sama Ahok. Oh. Masuk. Masuk. Suruh masuk dong, Hok. Gimana sih? Silakan, Pak. Tunggu. Ya. Duduk. Sini, Pak. Gitar siapa tuh? Punya gue. Pinjam ya, Bay? Bisa main gitar? Hari ini ku terima kabarmu. Kau tanya apakah ku baik saja. Ini lagunya Amorare kan? Lu suka juga sama Amorare? Lo tahu Amorare? Gue suka banget. Pas. Kedemunan kita sama. Jangan-jangan kita jodoh lagi, Pak. Ya, Pak. Thank you ya, Hok. Jago lu. Coba kalau misalkan tugasnya disuruh main gitar sama bikin lagu doang. Nggak perlu mikirin bagian otak manusia. Nggak ada otak nggak bisa main gitar loh. Lu kenapa nyasar di kedokteran? Biasalah, bokap. Lo? Sama. Lo penurut juga ya? Lu juga. Tapi gue bentar lagi bakalan bilang sih. Gue mau pindah jurusan. Emang berani? Lihat aja nanti. Gue nggak ditanya ini.
Gue juga kayaknya mau pindah jurusan sih. Eva, dari mana kamu? Habis ngerjain tugas kuliah, Pak. Jangan bohong. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dosennya. Teman papa tadi di kampus bilang kalau kamu itu dikeluarkan dari kelas hari ini. Kenapa? Salah paham. Kenapa? Jawab. Gara-gara Walkman. Nah, dengerin musik lagi kan? Eva, Papa panggil kamu ke Jakarta ini buat kuliah. Ya udah, enggak. Papa belum selesai. Dengerin. Papa panggil kamu ke sini ini ke Jakarta buat kuliah. Bukan main musik, bukan dengerin musik. Kamu harus jadi dokter. Ngerti kamu? Ya bukan berarti nggak boleh punya hobi kan, Pak? Eva, tunggu! Apa kabar, Mak? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, kau masih ingat nang buruk kau kan? Nang boruku yang mana, Mak? Kan banyak nang boruku. Si Mary. Oh, iya, Mak. Kenapa, Mak? Mama cerita kan, aku bilang ini, Mer, sudah masuklah anakku si Daniel itu sekolah teologi. Mau jadi pendetanya dia. Nang borumu senang kali dengar kau. Terus katanya besok ada persekutuan doa di rumahnya. Kau datang sana ya. Kau bawakan firman, kau mulailah pelayanan kau. Mak, maksudnya persekutuan semana maksudnya, Mak? Kau datang ke sana, kau praktekkan itu yang ada di kuliah. Kau buka Alkitab, kau nyanyi haleluya, haleluya. Baca ayatnya, bagikan sama mereka. Gitu, ya? Mak, tapi kan, Mak, aku... Kamu udah pakai tapi-tapi. Pokoknya kau pergi ke sana besok ya. Jam 6 jangan terlambat ke sana. Mengerti kau ya? Mama mau angkat jemputan sekarang, ya? Mak. Kau nak, ya? Mak. Halo. Mak. Oh, kau kan sering ke gereja. Gimana kalau kau kawanin aku besok? Gue ikut ya. Kalau Eva ikut, gue ikut juga. Boleh dong. Salam. Ors padihita sasudena. Oras. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang
Tentang ya jadi si Daniel ya kan mirip sama nama aku baru. Jadi si Daniel ini demi membela Tuhan dia rela dimasukkan ke kandang macan. Dan pas di dalam itu dia tidak mau ditolong oleh manusia. Kalaupun seandainya Tuhan tidak menyelamatkan, dalam hatinya tetap teguh. Tidak mau menyembah berhala. Dia mau menyembah Tuhan yang hidup, yang benar. Aku jadi tidak mengerti. Ini cerita Daniel, Sadak, Mesak atau Abednego? Bukankah Daniel dimasukkan ke gua singa? Bukan ke kandang macan, kan? Iya nggak ibu-ibu? Jadi terus macan sama singa itu kan memang beda-beda tipis, saudaranya orang itu ya kan? Marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Hari ini kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Biarkanlah kami hidup dan mati layaknya Raja Salomo yang penuh hikmat. Bah, macam mana ini doanya? Tak maunya aku mati seperti Raja Salomo. Tapi biarlah kami tetap bertekun dalam iman kami pada Tuhan. Jangan sampai kami ikut meninggalkan Tuhan seperti Salomo yang meninggalkan Tuhan karena istrinya yang menyembah dewa lain. Amin. Ya. Parah lu nih. Gak habis pikir cerita bisa dicampur aduk gitu kayak adonan kue. Lagian lu so keren sih, udah tahu nggak ngerti gak usah ditambah-tambah. Nil, mending lu jujur ya sama nyokap lu. Kalau kejadian kayak tadi keulang lagi, lu belum tentu bisa selamat. Menurut gua, kejadian tadi nggak lucu. Lucu, Hok. Yang pertama aja lucu, apalagi yang kedua. Hok, kau nggak tahu mama aku kayak mana. Dan itu bukan urusan kau. Ini urusan aku. Gak usah kau pikirin. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 lewat, kenapa? Wah, nggak bisa. Gue mesti balik deh kayaknya. Bokap bisa-bisa nyap-nyap. Gue balik dulu ya. Fat, tunggu dulu. Masa iya sih cewek cantik dibiarin pulang sendiri? Ntar kalau diculik gimana? Gua anterin ya. Hok. Lo juga ya? Anterin gue. Udah yuk. Ntar gue. Bye, Neil. Ya. Aku kayak mana? Pak? Situ aja, mau ikut-ikut. Oh. Maju, Pak. Ini rumah kamu, Pak. Asik ya? Kenapa semua barang berharga aku papa buang? Barang berharga apa?
Karena barang-barang inilah semuanya IPK kamu berantakan semester lalu. Papa pikir dengan papa buang itu semua aku bakal jadi lebih rajin kuliah. Enggak, Pak, aku makin malas, aku makin ogah, tau enggak? Oke, kalau gitu kamu pulang ke rumah nenek kamu. Silahkan bermimpi jadi seniman di sana. Jangan di rumah papa. Oke? Pak Badi, Eva... Jangan coba-coba mencampuri urusan saya dengan anak saya. Pergi kamu, pergi! Kalau gitu kami permisi, Pak. Selamat malam. Tunggu dulu, Ma. Pejamkan mata dulu dong, Ma. Panjatkan doa. Minta keberuntungan dan kesehatan. Mama, kangen kau. Aku juga kangen sama Mama. Selamat ulang tahun ya, Man. Terima kasih. Ana. Yuk, masuk. Ayo. Masuk kok. Iya. Meli. Kau sudah besar ya, makin mirip sama bapak kau. Mami, ini kok Ahok, bukan Pak Indra, jangan naksir gitu dong. Kau itu cakap apa sih, Nak? Mami itu bukan naksir Pak Indra. Mami itu ngefans. Masa kau lupa? Tahu kayak itu banyak bantu kita. Kita hutang budi sama Pak Indra. Nah, kalau gitu, naksir pun tak apa. Yang penting bukan kok Ahok. Hok, duduk yuk. Duduk. Makasih, Ce. Pasti kau kangen pempek cemeling kan? Iyalah, tahu aja, Ce. Nak, ambilkan air lah. Bentar ya, kok. Iya, Nak. Ini kau minumnya. Makasih ya, Nak. Gimana kok kabarnya? Baik, Nah. Baik. Kamu apa kabar? Baik kok. Kabar teman-teman kita gimana? Abdul, Aceng? Kok belum dengar kabarnya? Aceng sudah pindah ke Medan kok. Dia tak lulus UMPTN. Sekarang jadi kuli di sana. Abdul? Abdul sakit karena tidak punya biaya untuk berobat. Dan akhirnya dia meninggal. Selamat jalan sahabat baikku Abdul. Semoga engkau tenang di surga. Permisi, Cek. Saya boleh numpang bener motor di sini? Silakan. Makasih, Cek.
Kenapa motornya? Mogok, Cek. Saya juga nggak tahu kenapa. Kamu siapa? Kenalin, saya Ahok. Aku Lam. Ahok anak Tauke. Oh, Encek kenal sama Papa? Siapa yang nggak kenal sama Tauke di Belitung ini? Ayo masuk, masuk. Nggak usah, Cek. Nggak usah. Saya pinjam obeng, ada nggak, Cek? Boleh, sebentar ya. Ini obengnya. Oh, ya, Cek. Saya pinjam dulu ya. Silakan. Itu anak Encek. Itu Ain. Rajin belajar ya? Encek dulu juga rajin belajar. Lumayan pintar loh. Tapi 5 SD Encek berhenti. Biasalah, orang tua Encek bilang, mending cari uang daripada buang uang sekolah. Tapi Encek bilang sama Ain, gak boleh ikut-ikutan berhenti sekolah. Selama Encek masih hidup, Encek akan pertahankan Ain tetap sekolah. Saya sih 100% setuju sama Encek. Tapi di kota ini masih banyak yang menganggap kalau perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ho, Encek belajar dari bapakmu. Lam, anakmu itu harus sekolah sampai tinggi. Biayanya kan berat tau ke. Ain kan anak perempuan. Jangan lihat sekarang. Lihat masa depan. Nanti perempuan akan sama pentingnya dengan laki-laki. Bapakmu itu orang baik, Ho. Encek kenal sama dia tahun 70-an. Waktu itu Belitung lagi susah-susahnya. Tau ke, ngebantu keluarga Encek yang lagi kelaparan. Dan bukan cuma keluarga Encek. Banyak juga warga yang dibantu orang tua kamu, Ho. Menurut Toke, kenapa usaha timah di sini tidak maju-maju ya? Maju. Hanya saja tidak berkembang seperti yang diharapkan dan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Tapi jangan khawatir, Lam. Lihat nanti di masa depan. Anakku itu si Ahok. Dia akan menjadi orang penting di Belitung. Dia yang akan memperjuangkan nasib warga Belitung. Sekolah gratis. Pengobatan gratis. Tak boleh lagi ada yang kelaparan. Cek, makasih obengnya. Iya, sama-sama. Ayen. Simpan ya. Hari ini kamu lihat Ayen rajin belajar. Encek sudah penuhi bagian Encek. Sekarang giliran kamu, Hop. Moga-moga kamu bisa wujudkan cita-cita Tauke ya. Makasih, Cek. Kalau gitu, saya permisi dulu, Cek. Hati-hati, Hok ya. Ya, Cek. Gali yang dalam ya. Usahakan sampai ketemu. Ya, Pak.
ketemu juga Hok, urat timahnya. Mungkin kalau aku kuliah geologi, aku bisa bantu menemukan urat timah dengan lebih efektif, Pak. Ngapain kau ngomong geologi? Kau kan kuliah kedokteran. Kemarin aku ketemu sama Ancek Lam. Dia bilang, Papa janji ke dia. Suatu hari aku akan jadi orang penting di Belitung. Bukan saja jadi orang penting. Kau harus jadi orang berguna buat orang banyak. Pulang yuk, Hok. Papa capek. Ahok, Ahok, makan malam. Iya, Mak. Pak, soal yang tadi, aku serius. Bisnis Papa pun ada kaitannya sama tambang. Hok, kalau kau pindah geologi, kuliah kedokteran kau gimana? Kalau aku jadi dokter, aku belum tentu bisa menolong orang-orang kayak Abdul yang meninggal karena tidak punya uang untuk operasi. Aceng yang tidak bisa kuliah karena uang kuliah mahal. Anak Encek Lam nggak butuh aku menjadi seorang dokter untuk bisa lulus sekolah. Terus, anak Papa yang akan jadi dokter siapa? Aku, Pak. Aku yang akan jadi dokter. Kau sungguh-sungguh, Hok. Papa tidak mau kalian hanya punya keyakinan. Kalian harus berusaha bawa perubahan. Pasti, Pak. Kalau aku kuliah geologi, aku janji aku akan penuhin janji Papa. Aku akan memajukan pertambangan di Belitung. Aku akan memanfaatkan sumber daya alam di Belitung untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Belitung dan mencegah mereka sakit. Elang saat mulai dewasa, dia harus berusaha terbang dengan caranya sendiri sampai menemukan jalan hidupnya. Udah ya, gue tidur dulu. Eva? Eva? Kau ngapain kesini? Gue mau nginep sini ya. Hah? Nginep? Fa. Kenapa? Kok lu tiba-tiba mau nginep di sini? Gue ribut sama bokap. Ya tapi kan kalau lu kabur dari rumah juga bukan solusi. Ya udah gue tidur sini aja ya. Fa. Bukan nggak mau ngizinin, maksudnya gini, Pak. Kau kan cewek. Yang punya kos ini nggak ngizinin kalau ada cewek di sini. Kalau sampai ketahuan, rata sama tanah kita, Ho. Bye. Fa, gua tahu lo berantem. Tapi lo kabur dari rumah, itu nggak menyelesaikan masalah. Lo tuh nggak ngerti masalah gue sama bokap gue, Ho. Tenang dulu ya, Fa. Hok, kita ini kan temannya Eva. Bukan temannya Pak Abadi. Kalau Eva lagi kesusahan, ya kita tolong. Gimana sih lo, Hok? Udah, Fa. Kamu tenang aja. Kalau emang misalnya mereka nggak mau bantuin, kamu tidur sini aja, tidur kamar aku itu. Aku yakin kamu bakal tidur nyenyak. Kamarnya bersih, nyaman. Ahok, Daniel, Bayu. Tuh pintu udah dikunci belum? Udah, Tan. Ya, sebentar ini. Itu kamar. Kenapa nggak ke kamar gue? Udah tenang lu, kok. Yang penting dia tentara belum datang ini. Alah, yang penting masuk. Kan gue yang nawarin ke kamar gue. Udah, Bayu. Slow kau. Kenapa? Ini kayak mana nih, Ho? Gue juga bingung sekarang.
Ya ampun, itu pintu masih ngablak. Kenapa sih? Susah bener ya. Sekarang lu tenang. Minta sekarang lu tenang. Kita pasti nggak bakal ketahuan. Ketahuan kita nggak bakal tahu. Yang penting lu tenang. Itu nanti jangan keluar aja. Terus di dua-duaan masih di mari ngapain? Udah jam segini, jamnya tidur, jamnya istirahat. Ini jamnya udah istirahat, Ahok. Kau nggak ngerti kau. Ya kan, Tante? Istirahat. Hok, istirahat, Ahok. Masuk. Oh iya, Nyak. Ini saya mau tidur kok. Ya udah. Buruan. Nah, apa lo? Iya, kalau lo keberatan gue tidur sini ya udah nggak apa-apa, gue tidur di luar aja. Enggak. Lu di sini aja biar gue yang di luar. Gue di sini cuma mau ngambil cuman Selimut kan? Ambil aja, nggak apa-apa. Hok, makasih ya.
Ini nasi gorengnya aku buatin untuk kau, itu punya aku, sambalnya banyak. Gila lu nih, pedas banget. Ya kau main sorbet-sorbet punya orang aja kau. Zaman sekarang emang gitu, Nil. Suka nyerobot punya orang. Nggak lihat teman, nggak lihat saudara. Robot apaan maksud lu? Ya, Gue mau pergi nih. Ada yang mau antar? Lu mau kemana, Fa? Gue udah mutusin. Gue mau ngasih lagu gue ke Amorare. Gue mau buktiin ke bokap gue kalau gue bisa sukses jadi pemusik. Apa nggak lebih baik lu balik ke rumah, Fa? Dan dikurung seumur hidup sama bokap gue. Hok, gue cuma mau buktiin ke bokap gue kalau jalan yang gue pilih itu benar. Fa, tapi kalau lu nggak balik ke rumah, kalau lu kabur dari rumah, masa lalu itu bisa tambah rumit. Ya ini gue nggak kabur, gue nggak bermaksud kabur, gue mau ngadepin kok. Ini keyakinan gue. Gue harus tahu hasilnya, bokap gue harus tahu hasilnya. Biar nggak ada rasa penasaran lagi. lu kenapa sih, Hok? Gue perhatiin dari tadi. Biarin aja si Eva ngelakuin apa yang dia mau. Ngapain lu larang-larang segala? Pak, kalau Ahok nggak mau nganterin, biar aku yang nganterin kamu. Yuk. Hok. Halo. Kalian berdua itu jangan berantem. Kita itu temenan. Mending kalian antar berdua si Eva ini. Udah, aman, selesai masalah. Ya kan? Tapi aku minta maaf sama kalian, aku nggak bisa ikut. Karena aku belum memasak. Oke? Fa, aku doain urusan kau selesai, kau doain aku juara. Oke? Dah, bye. Senyum kau, bye. Oh, Gua nggak yakin bisa masuk. Masa? Ya, boleh. Dari mana? Saya dari majalah Bintang-Bintang Jakarta. Boleh saya lihat ID card-nya? Oh. Wah, nggak bisa Mas, maaf ya. Silakan kembali lagi. Iya, nggak bisa Mas, maaf Mas. Maaf. Ya, silakan di sana ya. Tunggu ya. Emang lo ngasih lihat apaan sih? Kartu mahasiswa. Ya nggak bisa lah. Kartunya tinggal, Pak. Pak, ini ada mana? Saya mau balikin kartu, Pak. Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang. Mama Daniel. Kenapa, Mak? Kenapa kau megap-megap gitu? Kayak ikan mau mati. Pedes, Mak. Anak lo tuh si Daniel. Masak pedes benar. Anakku masak. Anakku si Daniel itu mau mandi air panas saja. Aku yang masak air. Kita sering banget disuruh nyobain masakannya Daniel. Buat bahan sekolah masak-masaknya dia, noh. Hah? Panggil dulu anakku si Daniel itu. Gak ada, Mak. Kagak ada. Pergi deh. Mana? Lomba masak. Masak. Ampun Tuhan. Mateo Daniel. Kita persilakan untuk Amorare menempati tempat yang telah kita sediakan.
peluncuran album kali ini kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Saya menulis lagu ini ingin bercerita tentang cinta. Tapi lebih ke cinta yang tulus. Atau bahasa kerennya kayak cinta unconditional love. Unconditional love tuh misalnya seperti cinta anak ke eyang. Atau cinta seorang ibu kepada anaknya. Pertanyaan selanjutnya? Saya mas. Ya, kamu dari tablet mana? Saya dari tabloid Laguku. Menurut saya dari beberapa album yang telah dirilis oleh Amorare, ini adalah album yang terbaik. Kira-kira berapa target penjualannya? Targetnya saya pengen ini laris manis ya. Dibeli semua orang, disukai. Tentunya disetel di rumahnya masing-masing ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya mas. Saya apa? Apa album ini terinspirasi dari kejadian nyata? Ya maksudnya seperti pengalaman pribadi pada umumnya. Saya pikir pengalaman seperti ini general ya. Dan mestinya semua orang punya pengalaman rasa kasih sayang ini. Itu nggak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya adalah apakah ini menyangkut pengalaman pribadi? Apa Morare pernah meninggalkan anaknya dulu kecil? Atau mungkin album ini pengalaman pribadinya yang terlahir dari kerinduannya terhadap anaknya? Dan kalau tadi dikatakan semua orang mengerti rasa kasih sayang soal ibu ke anaknya, saya rasa enggak ya. Bagaimana kalau ibunya meninggalkan anaknya dari kecil? Gimana caranya anaknya bisa merasakan dan mengerti rasa kasih sayang ibunya? Maaf ya Mbak ya, pertanyaannya satu-satu aja dan Amoranya juga lagi capek kayaknya. Maaf ya kalau begitu Amoranya harus break dulu ya. Gak usah gitu dong, kita dari pagi loh ini. Apalagi entar lagi kalau mau foto ya Dek ya, Amoranya capek Dek. Berisik pagi-pagi. Ini menu terbaru dari Chef Daniel. Apaan tuh? Bunting. Bubur kepiting. Ini. Udah cobain aja dulu, tes dulu, cek-cek gitu kan. Nih, tuh, coba.
Weh. Si Eva mana? Nggak dibangunin buat sarapan? Di kamar lah. Eva. Eva. Mana sih Eva? Katanya di kamar lu. Kamar lu kosong. Mana sih? Tuh, Hok, lihat sendiri. Mana Eva? Tadi gua ketok-ketok pintu kamar lu, gak ada jawaban. Makanya gua langsung masuk kamar lu. Mungkin lo pesen dalam lemari sih. Bye, Neil. Hok, bye, Neil. Sorry udah ngerepotin kalian. Gue udah mutusin untuk pergi. Gak ada gunanya gue di sini lagi. Mimpi gue satu-satunya adalah bersatu lagi sama nyokap. Ternyata itu mustahil. Gue malu sama bokap, malu sama lo semua. Dan terutama gue malu sama diri gue sendiri. Sorry gue gak pamit. Kalau bokap gue nyariin, bilang aja gue naik kereta ke tempat Eyang. Terima kasih. Kalian ini teman macam apa? Teman kalian kabur dari rumah, malah disembunyikan. Lihat sekarang apa yang terjadi. Eva makin jauh dia kabur. Kok Bapak jadi nyalain kami? Eva begini kan juga karena Eva itu marah sama Bapak. Pak, kami minta maaf kalau kami salah. Tapi menurut saya, Eva selama ini merasa tertekan dan kurang komunikasi dengan Bapak. Saya tidak peduli dengan pendapat kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya Eva, kalian semua tanggung jawab. Dan kamu yang terutama, Ahok. Karena kamu teman dekat Eva. Apa ku bilang? Makin besar masalah kita kan? Gini aja, Hok. Lu cari tahu teman-teman dekatnya Eva di kampus. Siapa tahu aja salah satu di antara mereka ada yang tahu rumah eyangnya Eva. Tapi, oh, baik. Aku bukan nggak mau setia kawan. Karena ini bagian dari cita-citaku juga. Aku mau ikut lomba masak, kan udah final. Nanti kabarin aja ya, masalah Eva. Nanti kita kasih tahu lagi kabar Eva. Ya, bye. Oh. Halo? Halo Tania. Ini gua Ahok. Kira-kira ada nggak temen lu yang tahu? Masih ya? Gimana, Hok? Nggak ada hasilnya. Radio Indonesia melaporkan berita penting hari ini. Telah terjadi kecelakaan kereta api jurusan Tanah Abang menuju Tanjung Lesung. Saat ini petugas sedang mengevakuasi korban. Kecelakaan terjadi karena kelalaian petugas. Oh, jadi rumah Eyang Eva itu di Tanjung Lesung. Oh, tapi lo tau nggak di mana alamat lengkapnya? Udah, makasih ya. Oh! Telah terjadi kecelakaan kereta api. Lu dengerin. Satu Ada berita kereta kecelakaan. api melintas jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran dan kereta ekonomi cepat jurusan Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudirara telah terjadi kecelakaan. Itu kan kereta api yang menuju Tanjung Lesung. Pergerakan lebih dari 130 orang. Dan Itu kereta yang Eva naikin, Bay. orang lain luka-luka. Yakin lo? Hingga saat Gue yakin. Eva pernah cerita ke gue kalau dia mau ke rumah Eyangnya, dia harus naik kereta jurusan Tanah Abang Merak. Gue yakin, Bay. Gue yakin banget.
kata korban namanya Eva. Bentar mas, saya lihat dulu. Eva! Yang namanya Eva belum terdaftar. Makasih, Pak. Eva! Eva! Bu, kenapa? Eva! Aku itu mesti ketemu sama anakku. Anak ibu? Antar dulu aku ke anakku. Anak ibu namanya siapa, Bu? Anakku namanya Daniel. Aku mamanya Daniel tadi aku bilang. Oke, Bu. Anak ibu tinggal di mana, Bu? Tahu aku, tapi dia sama teman-temannya. Si Bayu, si Ahok. Itu dia tinggal di situ. Tante? Antar kamu. Siapa kau? Bayu, Tante, Bayu. Ini dia. Antar dulu Mama. Antar dulu Tante, Mama. ada Ahok. Sebentar ya, Tante. Aku panggil Ahok. Sebentar, Tante. Jangan pergi lagi kau. Ahok! 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 Apa, Bay? Aku nggak apa-apa. Kamu bisa di sini? Ahok! Ini antar dulu Mama. Kenapa dia mesti bohongin Mama? Mama tuh terima kalau dia bikin salah. Tapi jangan bohong. Bohong itu melanggar seluruh perintah Iya, Allah. aku tahu, Tante. Mau dulu Mama sekarang ya. Mama mau ketemu Iya. Ya, aku janji, Tante. Aku janji nanti bakal ketemu Daniel. Udah, Mbak. Udah. Aku patinya aku. Mas. Saya harus bawa saya ke rumah sakit. Saya butuh ambulans. Mas gak bisa, ini udah full. Tunggu setengah jam lagi. Ntar lagi kita akan ketemu Daniel.
Mama aku mana? Nyokap lu jadi salah satu korban kecelakaan kereta api. Nih lu tenang ya. Sekarang nyokap lu udah sama dokter. Nyokap lu baik-baik aja. Mama aku mana? Sebenarnya juga nyokap lu udah tahu lu nggak kuliah teologi. Kok gue bilang sih, Ho? Kenapa gue bilang? Nil, bukan gue. Gue tau kan? Lu dengerin gue. Udah berapa kali lu bilang? Ini bukan urusan kau, ini urusan aku. Gak ada kawan kayak kau, tau kau? Nil. Bob, Eva mana? Pak Badi, Eva masih belum ketemu, Pak. Harus ketemu. Saya sudah telepon neneknya, Eva tidak ada di sana. Iya, Pak. Saya udah ke lokasi kejadian, Pak. Tapi Eva belum juga ketemu. Saya nggak mau tahu. Bay, Eva gimana, Bay? Eva mana? Eva belum ketemu, Hok. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa dengan Eva, kamu yang paling bertanggung jawab. Kamu yang paling salah. Kamu juga. Udah sadar. Dia pengen jumpa sama kau. Yuk. Yuk, Bay. Daniel. Ya, Ma. Tahe, Amang. Ngeri kali kok kau ya. Bohong-bohongin Mama. Berdosa itu loh, Nak. Bilang kau sekolah pendeta, tapi masa aja kerja kau. Lantas Namburu Musi Mary bilang, kacau itu si Daniel di persekutuan doa. Bawa firman, salah semua. Iya, Ma. Aku yang salah, Ma. Aku minta maaf, Ma. Tapi aku jujur, Ma. Pusing aku sama teologi itu, Ma. Terus isi-isi Alkitab itu nggak paham aku, Ma. Kayak mana aku mau jadi pendeta? Salah-salah bawa firman. Kau itu udah gede, Nak. Nggak mau kawin ya kau? Laki-laki itu kepala keluarga. Harus ada Tuhan dalam rumah tangga. Bukan tukang masak. Jangan kau ambil kerjaan istrimu. Mau kau rumah tangga? Kada luar kayak mama sama bapak? Enggak. Pendeknya semester depan. Kau pindah lagi, Amang. Kau pindah lagi ke sekolah pendeta. Ma, aku nggak pengen, Ma, jadi pendeta, Ma. Aku tuh pengen jadi chef. Tolong, Ma, ngertiin aku, Ma. Udah diam kau. Mama nggak mau lagi dengar. Tante, sebenarnya masakan Daniel tuh enak loh. Tante udah lihat ini. Ini kue Daniel. Lagian Tante, beruang itu nggak bisa dipaksakan untuk jadi jerapah. Jadi biarkan aja tetap jadi beruang. Iya. Emang kulihat lebih cocok jadi beruang dia. Mama malah kenapa bela si Aho sih? Mama tahu, gara-gara dia Mama kayak gini. Bukan Aho, dia itu justru nyelamatin Mama. Kalau telat sikit dia Mama, ini udah nggak ada, Nil. Dia gendong Mama, nggak tahu Mama dari mana ke mana. Kayak Olimpiade
kami. Iya, tapi seharusnya dia nggak usah bilang kalau aku tuh nggak kuliah teologi, Ma. Nggak usah ngurusin dia itu. Itulah kau kan, otakmu itu cuma selapis. Kau pikir aku yang kasih tahu Mama? Bukan, nak. Nyak Rata itu keceplosan waktu Mama telepon. Jadi bukan kau, Ho? Kan gua udah bilang bukan gua, Nil. Ah, maaf kau sama si Ahok sekarang. Aku minta maaf ya. Oh. Nggak ada kawan kayak kau. Kau jangan bawa-bawa yang semalam, namanya aku hilap. Ya kan, Bay? Ada kan? Oh, nggak maaf. Oh, itu sono Amang. Sini kok. Ya, Tante. Boleh tidak? Makasih ya, udah nyelamatin Mama. Sama-sama, Tante. Mulai sekarang kau nggak panggil Tante lagi ya. Panggil Mama. Mak. Apa? Kan cuma aku anak Mama, kenapa nambah dia? Nggak mau aku. Udah diam kau ya. Udah bagus kau nggak kutukar tambah hari ini sama pentil sepeda. Makasih ya, Sus. Bay, lu udah cari korban tanpa identitas belum? Kok lu ngomongnya gitu sih, Yok? Ya, siapa tahu Eva ada di... Nggak mungkin Eva ada di situ. Bay, kita harus siapin kemungkinan terburuk. Ok, lu nggak usah ngomong sama gue gimana rasanya kehilangan. Gue dari kecil ditinggal sama orang tua gue. Dan sekarang gue nggak mau ngerasain rasa kehilangan itu lagi. Mas, permisi Mas, mobilnya mau keluar. Boleh minggir? Maaf ya. Maaf, Tante. Iya, ada apa ya? Saya Ahok, temannya Eva. Eva. Tapi kamu jangan ikut campur urusan saya ya. Saya kesini menyampaikan kabar bahwa Eva menjadi salah satu korban kecelakaan kereta api tadi pagi yang belum ditemukan. Kedatangan saya kesini cuma ingin memberikan ini. Eva sangat mengidolakan Tante sejak kecil. Dan sampai sekarang, Eva masih sangat berusaha keras untuk menjadi musisi seperti ibunya. Tapi melihat perlakuan Tante kemarin, sekarang saya ngerti kenapa Eva sangat sakit hati. Eva nggak pantas menerima itu semua, Tante. Permisi, Tante. Eva? Wah, kok lu bisa di sini? Ini beneran? Lu bukan naik kereta yang kecelakaan itu? Lu nggak apa-apa, Eva? Gue nggak apa-apa kok. Gue tadi hampir naik, tapi silakan duduk aja. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Gue mikirin tentang semua yang udah lo omongin sama gue. Gue mutusin buat pulang. Bokap lo cemas banget sama lo. Lo nggak tahu gimana hancurnya perasaan bokap lo. Ngirain lo tuh udah nggak ada. Papa mana? Anterin gue ketemu sama Papa ya? Ya udah. Sekarang gue anterin lo ketemu bokap lo ya. Mau ke rumah sakit kan? Bareng aja. Tapi gue ambil barangnya Daniel dulu.
Papa. Jadi bener aku udah boleh main musik lagi. Papa sekarang baru sadar kalau anak muda zaman sekarang itu seperti pasir dalam genggaman. Semakin digenggam dia, semakin hilang dan terbang. Makasih banyak ya, Pak. Mama? Mama ngapain di sini? Mama dengar dari teman kamu, katanya kamu korban kecelakaan kereta api. Enggak, salah paham. Ya bagus kalau begitu. Terus? Mama nggak mau wartawan di luar sana bikin berita yang enggak tentang Mama. Nanti bilangnya Mama nyelakain anak Mama sendiri. Oh, enggak kok, Mah. Aku baik-baik aja. Mama nggak usah khawatir. Mama hati-hati. Iya, Mama hati-hati ya. Hai. Muse, Daniel. Udah. Malu kau nangis-nangis gitu. Badan aja kau gedein tiap hari makin luas. Otak kau tetap sesendok. Rapikanlah dulu biar ganteng kau itu kelihatan. Satu parapat tahu kau itu paling ganteng di balik game. Dah. Rapi tadi. Nah. Titip raya ini ya. Jangan sampai Mama tahu dia bohong-bohong lagi. Mama pulangin kau ke kampung. Udah gua anggap kau kayak abangnya, Mak, ya. Titip Mama ya. Siap, Mak. Bayu. Jangan kau aja ini nakal-nakal lagi lah, Bayu. Kau pun, ya. Jangan kau aja begadang-begadang anakku itu. Lihat, nggak ada pun faedahnya. Nggak makin kurus aku lihat dia. Ya. Pendeknya, Mama sayang kali sama kalian. Mama cinta kali sama kalian. Ada pertanyaan? Ada, Mak. Beta ada. Satu lagi, Daniel. Jangan suka salah kau kalau kasih khotbah. Beda itu singa sama macan. Kau tahu itu kan? Ya, Bro. Mang, ya, Mang. Ayo, berangkat kita. Ya, hati-hati, Bro. Mak, hati-hati, Mak. Hati-hati, Mak. Hati-hati, Tante. Ya. Jangan berkaki, Daniel. Ya, Mak. Lega aku sekarang. Mama aku udah ngizinin aku sekolah masak. Jadi aku sekarang udah tenang. Gue bilang juga apa dari awal. Mending lu ngomong kan jujur. Ya namanya juga aku takut, Ho. Hai. Eva. Eva? Hei. Gue ada berita bagus buat lo semua. Gue sama papa gue udah rujuk, yes. Lebih penting lagi, gue boleh main musik. Bagus lah. Gue juga punya berita nih buat kalian. Besok, gua ke Belitung. Kau ke Belitung? Iya. Kalau kau ke Belitung, aku ikut lah. Kan di Belitung tuh terkenal sama seafoodnya. Terus bervariasi. Jadi aku bisa nambah ide sama inspirasi untuk masak. Ya? Beneran lu? Iya beneran. Ya. Halo. Gue juga ikut deh. Emang lu boleh? Cincay sekarang kalau mau bokap gue mah. Dari kecil gue udah ditinggal sama orang tua gue. Gue tahu rasanya kayak gimana. Dan sekarang gue nggak mau ngerasain kehilangan itu lagi. Bye. Ikut nggak? Ayolah, Bay. Lu inget kan kata-kata gua malam itu? Gua minta maaf, Bay.
Tapi lo harus tahu, antara gua sama Eva, kita nggak ada hubungan apa-apa. Jadi lu tenang aja. Belitung, pinggir-pinggirnya pantai, di pinggir pantai itu kumasain kau. Jadi kau harus senyum. Senyum. Senyumlah. Senyum. Hok, kampung kau kok cantik kali, Hok. Iyalah, Nil. Nikmatin aja. Di tempat ini dulu sahabatku berkumpul dan bersenda gurau. Coba kalian bayangin, aku masak di pinggir pantai. Ikan-ikan sini enak kan? Enak. Ayo, Nil. Iya. Oh, iya. Dadah, Mia. Mak, Pak. Kok Ahok? Pak, udah dateng nih. Ahok? Siapa aja ini? Mak, kenalin, ini teman-teman Ahok. Bayu, Tante. Daniel, Tante. Eva, Tante. Jadi ini teman-teman kau yang ngekos di rumah kita ya? Iya, tapi cuma Eva aja ndak. Oh, jadi rumah yang kita kosin tuh rumah lo? Kok lo nggak pernah bilang sama kita sih? Emangnya penting? Kaya juga kau ya, Hok. Nah, kayak kan bokap gua. Nih, papa gua. Halo. Bayu, Om. Daniel. Eva, Om. Ayo, Hok, ajak masuk, Hok. Masuk. Coba kue Imlek, aku coba rasa. Boleh kan, Dek? Boleh. Kongsi, Om. Kongsi ya. Pak, Yonghi, Pak. Kongsi. Pak, Yonghi, Pak. Bayu, Yonghi, Bayu. Nil, Nil. Yonghi, Nil. Pak Indra, 恭喜发财，新年快乐，身体健康，万事如意。恭喜，新年进步。恭喜！你好。Ana mana, Teh? Oh, anak lo wihara lo? Oh, kita biar yuk. Yonghi. Emang Yara cuma satu ya di sini? Ada banyak sih. Tapi Ana biasanya di sini. Toilet di mana sih? Aku mau pipis. Mbak.
tadi gua cariin ternyata di sini. Iya, tadi aku... Lu makan buah sama ayam? Hah? Ini tuh? Ini bukan buat dimakan. Kok pengen ini? Gak mau. Daniel, makan dulu kerjaannya. Ada di sini kok. Kyonghi Oh kok. iya, Kyonghi nak, Kyonghi. Kok bisa ada di sini? Oh iya. Kyonghi. Perkenalkan, Daniel Simarmata, asli Batak, kawannya Ahok. Dan dipastikan lebih ganteng dari si Ahok. Ana. Namanya tuh cantik sama kayak mukanya. Bokap, gimana Pak? Hah? Udah pernah nanyain bokap gue? Nggak apa-apa, nanya aja bokap gimana? Baik. Baik ya. Gua Ahok. Inilah cerita asik masa remaja gua. Perkembangan penduduk di sini berkembang pesat, tidak diimbangi dengan perkembangan perusahaan. Itu yang menjadi beban pikiran Papa. Papa nggak usah khawatir. Aku yang akan membangun tempat kerja untuk mereka. Aku akan usahakan untuk menjadikan hidup mereka lebih baik. Tapi kau ingat, Hok, sukses itu tidak datang dari apa yang mulai kau lakukan. Tapi mulai dari apa yang kita lakukan secara terus-menerus dengan tekun. Oke. Lihat. Saya baru saja menemukan sesuatu. Ini menandakan bahwa kita sudah berada di zona mineralisasi. Hok, akhirnya kau berhasil. Papa sudah berapa lama cari ini? Ya iyalah, kan Papa yang ngasih aku nama Ahok. Artinya aku nggak akan pernah berhenti belajar. Ahok,